strategi segmentasi, targeting, positioning. Yang kedua, penerapan strategi bauran pemasaran 7P. Yang ketiga, strategi menghadapi pesaing. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pasar yang dibagi berdasarkan grup kecil dari pembeli. Jadi, pembeli itu luas. Kemudian kita bagi berdasarkan kebutuhan, karakteristik, latar belakang yang barangkali mereka membutuhkan barang yang berbeda. Produk pasar mungkin terlalu besar, jadi Anda harus mengerucutkan target pasar itu berdasarkan kebutuhan, karakteristik, latar belakang itu sendiri. Karakteristik konsumen dibagi menjadi 4. Yang pertama, segmentasi demografis. Pasar ini dibagi berdasarkan jenis kelamin, ukuran keluarga, pendapatan, pekerjaan, agama, ras, kebangsaan. Segmentasi demografis ini terdapat 3 tipe segmentasi demografi. Yang pertama, umur dan tahapan hidup. Misal, produk Rexona digunakan oleh yang berusia 12 sampai 50 tahun. Yang kedua, jenis kelamin. Contohnya, produk Vaseline digunakan untuk wanita. Yang ketiga, income. Produk yang mahal dan sedang-sedang saja. Contohnya, Buavita, serta Gugu, Pepsodent, Lifebuoy, Sunsilk, dan lain-lain. Karakteristik konsumen yang kedua, segmentasi psikografis. Berdasarkan kelas sosial, perilaku Anda, gaya hidup, minat. Contohnya, membeli produk sampo clear, ukuran yang lebih besar apa yang lebih kecil. Karakteristik konsumen yang ketiga, segmentasi perilaku konsumen. Berdasarkan apa yang dia ketahui, perilaku, sikap, penggunaan, atau tanggapan, respon terhadap produk tersebut, itulah Anda menemukan perilaku konsumen. Beberapa segmentasi pasar perilaku konsumen antara lain: 1. Segmen berdasarkan kesepakatan. Beli produk tersebut apakah kebutuhan atau tidak. Contohnya, kecap Bango pada saat diskon, dibeli atau tidak itu kebutuhan kita. Yang kedua, karena manfaat itu sendiri. Contohnya, produk Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Sunsilk, dan lain-lain. Yang ketiga, pemakaian produk dan kemungkinan memakai produk tersebut dengan cara membelinya. Yang keempat, seberapa sering memakai produk tersebut. Misalnya, kita membeli Pepsodent digunakan untuk setiap hari-hari. Yang kelima, loyal status. Konsumen yang selalu membeli walaupun tidak butuh-butuh sekali. Contohnya, obat nyamuk, tomato, dan lain-lain. Karakteristik konsumen yang keempat, segmentasi geografis. Bahwa orang yang tinggal di daerah yang sama memiliki kebutuhan keinginan yang serupa, membagi pasar untuk unit-unit berbeda seperti negara, wilayah, kota, kabupaten, desa. Contohnya produk Sunsilk, obat nyamuk, itu di seluruh pasar sudah ada karena sudah menjadi kebutuhan di masyarakat sekitar. Mengembangkan pasar ke wilayah geografis baru dengan mendirikan beberapa perusahaan Unilever di Indonesia antara lain. Yang pertama, PT Anugrah Liver bergerak di bidang produksi pengembangan hingga pemasaran saus, kecap, saus cabai, saus dengan merek Bango, serta merek lainnya. Yang kedua, PT Technopia Liver bergerak di bidang pendistribusian serta ekspor dan impor produk dengan merek Domestor Nomos. Produk ini cukup terkenal di Indonesia, obat nyamuk. Yang ketiga, PT Knorr Indonesia, perusahaan pemasok makanan siap saji dengan merek dagangan seperti
roti, proton, tomato, saus mix, chicken powder, dan lain-lain. Keempat, PT Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company Ultra, seperti minuman diantaranya buah pita, bubur. Tujuan segmentasi pasar itu sendiri adalah untuk menghasilkan volume penjualan lebih tinggi dengan melakukan pengelompokan konsumen untuk mengetahui kebutuhan mereka, melayani konsumen lebih baik, dan memperbaiki pasar kompetitif perusahaan. Strategi pemasaran lebih terarah. Targeting adalah sebuah sasaran siapa yang dituju. Dalam menentukan targeting, maka dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya, agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran. Kriteria dalam menentukan targeting. Yang pertama adalah perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu strategi targeting harus didasarkan pada keunggulan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Dan yang ketiga, segmen pasar yang dibidik harus berdasarkan pada situasi persaingannya. Pola membidik target dalam menentukan target pasar itu dapat mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah single segment concentration. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih satu segmen saja. Nah, yang kedua ada selective specialization. Maksudnya adalah perusahaan dapat memilih berbagai segmen. Nah, yang ketiga ada market specialization. Maksudnya adalah perusahaan berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dalam kelompok tertentu. Nah, keempat ada full market, yang maksudnya adalah perusahaan berusaha melayani semua kelompok dengan produk yang dibutuhkan. Nah, penerapan targeting ini di dalam PT Unilever itu kami mengambil contoh diantaranya yaitu adalah sampo clear. Target pasar yang dituju adalah konsumen di daerah tropis yang menginginkan sampo berkualitas dengan harga terjangkau. Begitu juga dengan sampo Tresemme sebagai bagian dari strategi branding. Target pasar produk ini disebut juga dengan style seeker atau para wanita pencari gaya yang tidak hanya mengutamakan penampilan, tapi juga yang mementingkan kualitas produk dari perawatan sampo tersebut. Saya akan menjelaskan mengenai positioning. Positioning adalah tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat menciptakan kesan tertentu dalam ingatan konsumen. Adapun tujuan dari strategi positioning adalah yang pertama, untuk menempatkan dan memposisikan produk di dalam pemasaran sehingga produk tersebut berbeda dengan produk pesaing. Yang kedua adalah untuk mempromosikan produk sehingga dapat menyampaikan hal pokok kepada para konsumen. Syarat-syarat positioning. Yang pertama adalah positioning mencerminkan keunggulan kompetitif. Yang kedua adalah positioning harus dipersepsikan secara positif oleh pelanggan dan menjadi alasan untuk membeli barang tersebut. Yang ketiga adalah positioning harus bersifat unik sehingga dapat dengan mudah membedakan diri dengan pesaing. Yang keempat adalah positioning harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perkembangan atau perubahan dalam suatu bisnis. Penerapan strategi positioning di PT Unilever. Posisi Unilever yang kuat sebagai pemimpin pasar telah diakui melalui penghargaan nasional maupun internasional. Pada tahun 2008, PT Unilever telah memenangkan 63 penghargaan. Salah satunya adalah Proper Award oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan masih banyak lagi. Contoh penerapan strategi positioning di PT Unilever. Misalnya kita ambil contoh sampo Clear sebagai pemimpin pasar sampo anti ketombe.
Brand ini mencoba memposisikan produknya di benak konsumen sebagai sampo anti ketombe terkemuka dengan beberapa pilihan mulai dari karakteristik rambut konsumen sampai dengan gender. Aturan 7P. Yang pertama, ada produk. Produk jasa merupakan produk yang dapat memberikan manfaat, memenuhi kebutuhan konsumen, dan dapat memuaskan konsumen. Dari sisi produk, perusahaan Unilever Indonesia melakukan diversifikasi produk, yaitu kegiatan bisnis yang sudah ada melalui segmen produk. Terdapat berbagai produk yang diproduksi oleh Unilever, di antaranya yaitu ada Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan lainnya. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT Unilever Indonesia telah mampu memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang dapat dinikmati oleh semua kalangan dan semua kalangan ekonomi. Yang kedua, ada price atau harga. Nah, penetapan harga merupakan suatu hal yang penting. Perusahaan akan melakukan hal ini dengan penuh pertimbangan. Karena penetapan harga akan dapat mempengaruhi pendapatan total dan biaya. Nah, harga yang ditawarkan oleh PT Unilever Indonesia ini sangat bervariatif. Hal ini dikarenakan terdapat diversifikasi produk. Setiap produk memiliki ukuran produk yang berbeda, yang berpengaruh pada penetapan harga yang berbeda pula. Semua kalangan atau segmen konsumen dapat membeli atau mengkonsumsi barang yang diproduksi. Nah, yang ketiga itu ada place atau lokasi usaha. Jangkauan tempat menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan secara matang. Tempat-tempat yang strategis tentu memiliki peluang akses yang lebih baik. Namun biaya sewa dari tempat tersebut juga harus diperhitungkan sebagai konsekuensi dari kemudahan akses ke konsumen. Nah, tempat yang digunakan untuk memasarkan produk dari Unilever ini tidak terbatas pada suatu sektor saja. Adapun tempat yang digunakan untuk memasarkan produk terdiri dari berbagai sektor, seperti mall, minimarket, bahkan sampai warung-warung yang ada di pedesaan. P yang keempat adalah promosi atau promotion. Perusahaan sangat mengendalikan promosi per merek. Hal ini juga bertujuan untuk menguatkan positioning setiap produknya. Pada produk Unilever itu sendiri, bauran promosinya mengenai 1. Iklan. Iklan yang dilakukan Unilever ini berguna untuk mempromosikan dan menginformasikan produk-produknya. Dan promosi yang ada guna menarik minat para konsumen dan mengingatkan terus-menerus akan produk yang diproduksi oleh Unilever itu sendiri. Dalam mempromosikan produknya, Unilever menggunakan media elektronik dan cetak. Sebagai contoh yaitu media internet, radio, koran, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah promosi personal selling. PT Unilever melakukan promosi personal selling pada produk kosmetik seperti Rumah Cantik Citra. Hal ini bertujuan untuk memberikan wadah kepada calon konsumen dan tentunya untuk mempromosikan produk-produk Unilever. Yang ketiga adalah promosi penjualan atau sales promotion. Di PT Unilever, promosi penjualan itu meliputi potongan harga atau diskon di setiap pembelian produk Unilever secara langsung di supermarket tertentu. Yang kedua adalah potongan harga atau diskon di setiap pembelian online melalui program 1001 Inspirasi Ramadan. P yang kelima adalah people. Unilever lebih cenderung merekrut para profesional dari berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Selain itu, Unilever yang berstatus sebagai perusahaan multinasional juga berusaha mengkombinasikan
tenaga ahli untuk top manajemen sumber daya yang berasal dari perusahaan atau kantor di masing-masing negara dengan tenaga kerja luar negeri. 6. Proses. Layanan jasa atau kualitas produk sangat tergantung pada proses penyampaian jasa kepada konsumen. Mengingatkan bahwa penggerak perusahaan adalah karyawan itu sendiri. Untuk perusahaan harus dijalankan sesuai dengan sistem dan prosedur terstandarisasi oleh karyawan yang berkompetensi, berkomitmen, dan loyal terhadap perusahaan tempatnya bekerja. Setiap proses produksi di pabrik selalu memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dalam perusahaan Unilever. Pertimbangan ini menggunakan kepada konsep Go Green dan komitmen Unilever dalam menciptakan keberlangsungan kelestarian lingkungan. 7. Spatial evidence. Lingkungan fisik adalah keadaan atau kondisi yang di dalamnya juga termasuk suasana kritik yang merupakan tempat beroperasinya jasa, layanan, perawatan, dan kecantikan kulit. Karakteristik lingkungan fisik merupakan segi paling nampak dalam katanya dengan situasi. Dalam penerapannya, lingkungan kerja yang ada pada Unilever sangat baik, mulai dari kantor, pabrik, dan gudang penyimpanan. Semuanya sudah sesuai dengan standar keselamatan kerja dan ISO. Lingkungan kerja yang sehat ini dibuktikan dari berbagai penghargaan yang diterima oleh manajemen perusahaan. Good corporate governance sudah terjaga dengan baik dan konsisten. Lingkungan kerja sesuai dengan standar keselamatan kerja dan ISO. 3. Strategi menghadapi pesaing. Untuk merencanakan dan mengimplementasikan secara efektif strategi positioning merek terbaik, perusahaan harus memberikan banyak perhatian kepada pesaing mereka. Di dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia sudah mempersiapkan strategi dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Ada beberapa cara untuk dilakukan PT Unilever agar tetap bersaing di tengah ketatnya pasar, terutama dari pesaing-pesaing. Masalah persaingan bukanlah masalah baru dalam dunia usaha. Ini dapat dilihat dalam perkembangannya, di mana kemajuan suatu perusahaan selalu diiringi oleh perusahaan lain untuk menuju ke arah yang lebih baik. Setiap perusahaan dapat menghadapi persaingan dari perusahaan lain. Langkah ini perlu dilakukan agar perusahaan mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita. Untuk mengidentifikasi pesaing meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan: Pepsodent, Dux, Sunsilk, Bubuk, Buavita, dan lain-lain. Kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Apa itu pesaing? Pesaing adalah perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang sama. Analisis kekuatan kompetitif. Ada 5 kekuatan kompetitif dalam suatu bisnis. Yang pertama adalah ancaman pendatang baru.
Ancaman pesaing bukan hanya berasal dari pesaing lama. Seiring dengan perkembangan bisnis, muncul juga ancaman dari para pendatang baru. Yang kedua adalah ancaman produk dan jasa yang dapat digantikan. Ancaman ini merupakan ancaman di mana barang atau jasa yang dapat digantikan oleh produk sejenis. Adanya ancaman ini dapat membatasi jumlah profit atau laba yang didapatkan oleh suatu industri. Yang ketiga adalah kekuatan tawar-menawar pembeli. Semakin tinggi daya tawar pembeli dalam menuntut harga yang rendah dan menginginkan kualitas barang yang tinggi, maka semakin rendahnya profit atau laba yang didapatkan oleh suatu perusahaan. Yang keempat adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Daya tawar pemasok yang tinggi apabila hanya sedikit pemasok yang menyediakan bahan baku, sedangkan para konsumen banyak yang akan membeli bahan baku tersebut. Yang kelima adalah persaingan antar kompetitor dalam suatu industri yang sama. Kekuatan ini adalah di mana perusahaan harus bersaing secara agresif untuk mendapatkan pangsa pasar. Nah, dalam menghadapi persaingan antar perusahaan, PT Unilever Indonesia ini sudah mempersiapkan strategi dalam menghadapi persaingan antara perusahaan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia agar dapat bersaing di tengah kuatnya pasar, terutama dari pesaing-pesaing. Unilever ini harus mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tren dan kebutuhan konsumen, dan kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berbagai cara yang bisa diterima masyarakat. Unilever Indonesia memiliki strategi-strategi dalam menghadapi persaingan antar perusahaan. Strategi itu antara lain yaitu ada kepemimpinan harga rendah, diferensiasi produk, berfokus pada peluang pasar, dan juga ada menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok.